Nah, setelah live streaming pertama dia selesai, satu masalah mulai muncul. Orang-orang mulai notice. Dan jujur, kadang terkenal itu lebih berbahaya daripada jadi miskin. Karena begitu nama lu mulai naik, yang datang bukan cuma fans, tapi juga haters. Dan Seojun mulai ngerasain itu. Nah, yang bikin gua ngakak, orang-orang di internet mulai jadi detektif dadakan. Semua penasaran. Ini streamer siapa sih? Kok gerakannya aneh? Kok bisa baca serangan lawan kayak udah tahu duluan? Karena semakin mereka nonton, semakin kelihatan kalau cara main Seojun itu nggak normal. Dan gua nggak nyalahin mereka. Karena kalau gua jadi lawannya, gua juga bakal curiga. Ini yang bikin dia beda. Player lain itu main kayak gamers. Iya iyalah karena mereka gamer. Tapi Seojun anjay, dia main kayak pendekar. Orang lain ngitung damage, dia ngitung jarak. Orang lain mikirin build, dia mikir cara nebas lawan. Orang lain nyari combo, dia nyari celah. Makanya kadang kelihatannya sederhana, tapi hasilnya bikin lawan bingung sendiri. Awalannya kolom chat masih banyak bacot. Hoki doang lu. Lawannya cupu. Kebetulan doang lu. Komentar standar netizen lah. Tapi makin lama alasan mereka mulai habis. Karena setiap streaming nih orang selalu bikin hal aneh lagi dan lagi dan lagi. Sampai akhirnya banyak yang cuma bisa bilang, Oke sebentar. Ini orang sebenarnya siapa dah? nah kalau cuma jadi streaming OP doang, ceritanya bakal cepat bosan. Untungnya Manhwa ini nggak berhenti di situ. Karena semakin besar nama Seojun, semakin banyak mata yang ngelirik dia. Streamer besar mulai notice, player kuat mulai notice. Orang-orang yang selama ini nyaman di atas mulai terasa terganggu. Karena tiba-tiba ada orang random yang pelan-pelan nyuri perhatian semua penonton. Dan biasanya orang kayak gitu nggak bakal didiamin lama. Jujur sahabat, yang bikin gua lanjut baca bukan karena dia OP. Karena karakter OP mah sekarang banyak. Lu lempar batu juga kemungkinan MC jadi overpower. Tapi yang bikin gua penasaran adalah kombinasi Dewa Pedang dan dunia streaming ini. Karena lucu aja, bayangin legenda perang sekarang harus mikirin viewers, harus mikirin konten, harus mikirin popularitas. Kayak salah masuk universe. Dan justru itu yang bikin seru. Fort God live streaming mungkin bukan manhwa paling absurd yang pernah gua baca. Tapi konsep Dewa Pedang yang masuk dunia streaming ternyata lebih seru daripada yang gua kira. Karena kadang musuh paling berbahaya bukan monster, bukan bos, bukan juga pro player, tapi ribuan orang di internet yang lagi nunggu lu gagal. Dan sekarang pertanyaannya, apakah Soejun bisa naik sampai puncak atau malah jatuh sebelum sampai ke sana? Nah, itu yang bikin gua lanjut membaca. Kalau kalian punya rekomendasi anime, manga, atau manhwa absurd lainnya, tulis di komentar. Karena bisa aja pilihan kalian jadi korban review berikutnya di Seven Pers. Dan kalau lu suka bahasan kayak gini, jangan lupa subscribe dulu. Karena semakin ke depan, semakin banyak dunia absurd yang bakal kita masukin. Gua Seven Pers, another story, another world. Sampai jumpa di dunia berikutnya. Bye-bye.